Record. Nah, aku share screen dulu teman-teman ya. Nah, oke. Jadi hari ini teman-teman kita akan menuju ke tahap akhir dari pembuatan image processing application kita. Image processing application. Iya benar. Nah, sekarang kita lanjut aja. Nah, ini. Eh, kok easy editor? Oh iya, easy editor app. Oh iya, easy editor app image. Jadi sebenarnya kita ini bikin easy editor app teman-teman. Aplikasi untuk editing image. Nah, kita lanjut dulu. Kita sekarang udah di iterasi terakhir, teman-teman. Pertemuan terakhir. Sebenarnya, kita cek dulu udah sampai mana. Nah, ini project planningnya. Kita kan udah bisa ganti jadi black and white nih, teman-teman. Kemarin tuh terakhir kita udah bisa ganti ke black and white. Nah, sekarang masih ada 4 tombol, teman-teman. Nih, tombolnya ada di sini semua. Left, right, mirror, sharpness. Ini sebenarnya aku jelasin satu-satu dulu teman-teman ya. Kalau yang left, ini tuh artinya gambarnya itu kita rotate left teman-teman. Jadi kita iya kita rotasi ke kiri jadi minus 90 derajat. Jadi dia nanti eh, kayak gimana? Ini kan mataharinya di sini nih. Nanti dia mataharinya dari selatan teman-teman, nggak dari barat gitu. Nah jadi nanti mataharinya pindah ke sini, dia nanti kayak vertikal gini. Ini vertikal atau horizontal ya? Vertikal. Nah, nanti jadi vertikal tapi menghadap ke kiri. Kalau yang right itu lawannya nanti teman-teman. Nanti dia vertikal juga, tapi mataharinya nanti di sini. Dia jadi diubah 90 derajat ke kanan gitu. Nah, selamat datang Darel. Oke. Jadi sini sudah ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 anak kurang satu yang belum datang. Kurang Tata doang. Oke. Selamat datang teman-teman ya. Ulangi lagi. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk penyempurnaan Easy Editor Foto teman-teman. Nih, Easy Editor Foto namanya ternyata. Nah, jadi di iterasi terakhir ini perulangan. Di pertemuan terakhir dari Easy Editor Foto ini, yang akan kita lengkapi adalah 4 tombol ini teman-teman. 4 tombol ini dia itu belum ada interaksinya sama sekali. Jadi interaksinya itu yang udah kita buat baru ketika diklik nanti muncul gambarnya, dia ngambil dari foldernya, terus baru bisa black and white aja teman-teman. Dan si black and white ini, setiap kali kita modifikasi, setiap kali kita klik, dia akan di-save di dalam file, maaf, di dalam folder namanya modified. Nah, nanti manggil ke sininya itu pakai yang modified itu, teman. Nah, tanpa berlama-lama, sekarang teman-teman, aku akan tunjukin langsung roadmap kita hari ini. Sebenarnya udah aku jelasin sih, teman-teman. Ini tasknya ya. Kita turn right, turn left, mirror reflection. Nah, mirror reflection itu jadi kalau gambarnya mataharinya di kanan, jadi kiri gitu aja. Jadi mirroring gitu teman-teman. Sama kayak mana nih? Aduh nggak usah dicontohin deh. Kayak video ini, video yang teman-teman lihat ini bisa di mirroring nanti. Nah terus ada sharpen. Nah si sharpen ini teman-teman, aku nggak cuma ngambilin satu filter aja. Jadi ada sharpen, nanti ada yang bikin blur, bikin smooth dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa uji coba sendiri teman-teman. Oke, jadi nanti akan ada library. Dia itu banyak banget kelasnya teman-teman. Nanti bisa teman-teman pakai satu-satu. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat pembahasannya. Nah, ini yang aku jelasin tadi ya teman-teman ya. Kita akan make it black and white. Ini udah tentang rotate ini belum, ini juga belum. Terus showing a preview. Nah, ini udah juga nih teman-teman. Ini udah, berarti tinggal 4 ini aja nih. Kita tinggal buat supaya dia rotate left, right, sharpen sama mirror. Lanjut, lanjut. Apakah ada hal penting yang harus kita bahas di sini? Nah, ini teman-teman. Jadi kita nanti akan pakai ini ya teman-teman ya. Pil. Waktu itu kan kita udah pakai pillow juga teman-teman. Itu kayak ini teman-teman. Eh, bentar. Gimana penjelasan si modul pil ini ya? Kak, gimana cara ngebalikin dari BW ke normal? Itu gini. eh, gini.
sebenarnya itu bukan diubah permanen, teman-teman ya. Jadi, aku demonstrasikan aja deh, teman-teman. Sorry. Nah, oke. Jadi di sini, teman-teman, kita ke image 3 yang final dulu deh. Nah, jadi kan di awal kita udah, bukan. Di pertemuan kemarin kita udah sampai sini nih. Nah, di sini kita ke folder, kita udah bisa milih nih, teman-teman. Misal kita ke downloads, select folder. Nah, di sini ada banyak nih gambar-gambar nih. Kita kan baru membuat black and white-nya, teman-teman. Nah, straight. Nah, ini tuh sebenarnya urutannya gini, teman-teman. Ketika teman-teman klik di sini, dia akan ngambil gambarnya. Tapi kalau teman-teman klik black and white tombolnya, di sini urutannya dia akan ngambil dulu gambarnya, teman-teman. Nih. Jadi ketika diklik si black and white ini diklik, pertama dia akan ke word image, si kelasnya image processor di atas yang udah dibuat di sini. Terus dia akan panggil metode do-bw. Do-bw itu maksudnya itu ini, teman-teman. Nah, dia akan melakukan yang pertama, di-convert dulu image-nya. Setelah itu image-nya itu di-save. Save-nya kemana, Kak? Kita lihat nih. Nah, di sini. Dia akan di-save ke dalam save directory. Ini bisa teman-teman lihat nih. Save directory-nya mana, terus directory-nya ini di mana. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, nih. Save directory-nya ini ada di folder modified. Nah, folder modified ini kalau misal belum ada, dia akan otomatis membuat nih si Python-nya otomatis bikin gitu. Tapi kalau teman-teman ada beberapa kasus yang si modified ini kalau misal kita nggak kasih apa ya namanya ya permission, misalnya kita buka foldernya kayak gini nih di folder download nih, di folder download ini kan punyanya eh, tempat instalasi operating sistemnya, teman-teman. Jadi apa-apa kalau misal mau ngubah ke operating sistemnya yang di C sini, dia itu harus ada permissionnya. Jadi kalau teman-teman mungkin ngambil direktorinya, ngambil foldernya itu di dalam folder C atau mungkin folder lain yang dia itu ada operating sistemnya, dia itu harus ada permissionnya, teman-teman. Nah, itu untuk ngasih permissionnya itu ada scriptnya sendiri, teman-teman. Tapi aku kurang tahu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau bisa, ngambil direktorinya untuk ngambil foldernya ini ke folder yang dia itu bukan di C kalau bisa, teman-teman ya. Soalnya ada beberapa yang dia itu di restrict, teman-teman. Jadi nggak bisa menambah, mengubah, menghapus dari folder tersebut, teman-teman. Nah, yang rootnya itu ada di operating sistemnya situ. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Misalnya kita ke download. Ini tadi aku udah coba-coba juga, dia itu udah kebuat modified-nya. Kalaupun ini dihapus, teman-teman, misalnya ini kita hapus. Nah, ini udah dihapus ya, teman-teman ya. Kalau kita select foldernya lagi, nah dia ke downloads, teman-teman. Ke folder download. Sorry. Harus diulang. Bentar. Nah, dia ke sini, misal nih, kita ambil kolektor gini deh. Nah, kalau misalnya kita klik BNW ini, teman-teman, nanti dia akan, bentar, nih, ini sih kayak gini. Thread. Nah, nanti dia akan ke bawah, kayak tadi urutannya ya, ke do BW, terus dia nge-save nih di sini. Mana nih, save. Nah, save image, dia akan save-nya itu di sini, teman-teman. Jadi dia akan ambil dulu path-nya, ini tuh dia ngambil path-nya, teman-teman. Self directory ini tuh yang downloads, teman-teman. Jadi si folder yang downloads ini yang ada di sini, bentar. Nih, di downloads ini, teman-teman. Nanti di sini itu diambil nih, teman-teman. Direktori yang ini diambil. Nah, nanti di sini tuh isinya kayak C, user, ya base, download gitu. Direktorinya diambil semua. Terus nanti dia akan ditambahkan dengan Nah, dia akan ditambahkan dengan save direktorinya, modified tadi, teman-teman. Nah, jadi path-nya ini nanti isinya kayak gini, teman-teman. Kita print aja deh. Path gini. Kita kasih debug.
Ini adalah pet. Nah, kayak gini teman-teman. Ini cara untuk debugging tapi yang salah teman-teman ya. Harusnya itu dia pakai log teman-teman. Biar lebih ringan gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk di Python pakai print aja nggak apa-apa. Ini belum skala besar teman-teman ya. Kalau misal teman-teman mau tahu nih, self dir sama safe dir ini isinya apa? Teman-teman print aja nggak apa-apa. Ini si self dir. Self dirnya nanti isinya apa? Terus si self safe dir ini isinya nanti apa gitu. Dan teman-teman bisa print aja biar tahu isinya itu apa aja. Terus ini ada kondisi teman-teman. If not ini berarti dia itu kayak tanda seru teman-teman ya. Jadi kalau misal dua kondisi ini, dia itu ada salah satu yang, ini kan or ya. Or ini berarti ini bisa benar, ini bisa salah, atau pokoknya salah satu harus benar. Tapi karena ini ada not-nya, jadi kalau ada satu aja yang salah, dia akan dijalankan teman-teman. Jadi gini, not ini tuh kayak lawan kata teman-teman. Jadi kalau misal ini hasilnya, sorry, ini hasilnya nanti di dalam sini itu true, dia dijadiin false, jadi nggak jalan. Tapi kalau misal hasilnya itu not true, dia di false, di truein teman-teman. Jadi ini bacanya gini teman-teman. Kalau pet eksis, nah maksudnya ini kalau misal petnya udah ada atau si petnya itu adalah isdirpet ini bentar. Ada kok di PPT-nya teman-teman. Intinya dua dua kode tadi itu mana nih? Nah, dua kode tadi ini tuh untuk ngecek apakah si foldernya itu ada atau enggak tuh. Pakai dua kode ini teman-teman. Sebenarnya pakai salah satu bisa, cuman ada bedanya nih teman-teman nih. Return true if the path name refer to an existing directory. Nah, kalau yang ini test whether path exists, return false for broken symbolic link. Nah, jadi ini tuh lebih ke ngecek si linknya itu eksis atau enggak gitu. Si link path-nya ini tuh ada atau enggak. Kalau yang ini ngecek apakah direktorinya ada atau enggak, teman-teman. Nah, jadi dia ngecek dua-duanya nih. Kalau misal udah ada di sini atau ini udah ada, maka ya udah dia nggak akan buat. Kenapa? Soalnya ini kan bernilai true kalau misal dia ada. Ini juga bernilai true nih. Yang dicari adalah kalau nggak ada, teman-teman. Kalau mereka nggak ada, barulah dibikin. Nah, itulah gunanya not di sini. Jadi kalau misal mereka dua ini not nggak ada, baru dibikin pet-nya. Make dir pet. Makanya di sini kalau misal kita ambil nih direktori si download sini tadi, si direktori download kita ambil, dia ngecek nih, ada nggak folder modified? Kalau nggak ada, bikinlah. Nah, bikin. Barulah di sini dia akan save image yang sudah diubah-ubah ke dalam si directory tadi. Berdasarkan image path-nya, teman-teman. Nah, terus nih, Kak, tahu dari mana nih si filenya ini tuh udah diubah? Kita lihat di sini, teman-teman. Ketika do bw, dia di-convert dulu nih, self image-nya ini di-convert. Jadi yang di-convert itu si file image yang diproses Python-nya. Oke? File image yang diproses sama Python. Jadi ini kan bentuknya masih objek, teman-teman. Objek image-nya itu diubah, bukan berarti image aslinya diubah, enggak. Yang diubah adalah objeknya. Si self image ini yang diubah. Nah, ketika self image ini udah diubah, apakah yang di aslinya berubah? Enggak. Dia itu ketika diubah ya udah image ini aja yang diubah, lalu dia di-save, teman-teman. Di-save supaya dia nggak hilang. Nah, setelah di-save, barulah dia nanti di sini akan diambil path-nya di mana nih? Path-nya di mana? Lalu dia di-show. Waktu diklik dia langsung di-show, teman-teman. Nah, maka dari itu kalau misal kita klik, bukan berarti dia diubah terus disimpan di downloads-nya, terus di-show. Enggak. Dia itu diubah di objeknya dulu, yang asli dibiarin. Misal nih, ini yang asli, ini yang objek image-nya, yang si self image ini, teman-teman. Jadi yang asli dibiarin, kita ambil yang asli. Set, kita ambil, tes. Nah, si objek ini diubah-ubah, terus di-save ke directory modified. Nah, dari directory modified itu, dia diambil lagi dan ditampilin. Yang ini biasa nih, ini nggak diubah, teman-teman, yang asli ini.
Jadi yang ditampilin adalah yang modified, teman-teman. Cuman ada satu file yang dimodify. Nah, sekarang kalau misalnya kita klik BW, nanti yang pertama, di download sini dia akan bikin direktori baru namanya modified, harusnya ya. Kita lihat nih. Tes. Nah, dia bikin modified, setelah itu di sini nama filenya nggak akan diubah. Dia nggak akan diubah, terus nanti dia akan isinya itu si black and white ini, teman-teman. Jadi yang ditampilkan di sini ketika diklik adalah si black and white ini. Terus Kak, kalau misal kita balik lagi ke kolektornya sini, apakah dia akan berubah? Nah, kalau misal kita balik lagi, ya udah dia akan ngambil ke yang normalnya, teman-teman. Yang normalnya nggak akan berubah. Kecuali kita klik kayak gini. Dia akan berubah gitu, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan yang left, right, mirror, dan sharpness. Sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Adakah? Adakah? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Soalnya ini singkat banget harusnya, teman-teman. Cepet nih harusnya. Sekarang kita lihat di sini ada 4 tombol nih. Left, right, mirror, sharpness. Otomatis, bentar, ini ada yang mau tanya. Boleh kasih intinya aja nggak, Kak, yang tadi? Inti yang mana nih? Inti yang tadi. Oke, intinya ya. Jadi intinya di sini tuh kita harus bikin, ini intinya, kita harus bikin setiap tombol ini tuh akan membuat gambarnya itu berubah sesuai apa yang diperintahkan di sini. Jadi left-nya ini nanti untuk rotate ke kiri, right-nya rotate ke kanan, mirror-nya ini mirroring, sharpness ini ngasih filter sharp gitu. Tapi pas ku coba tadi dia lebih ke pixelnya dikecilin gitu. Jadi seakan-akan gambarnya ada jarak-jaraknya gitu nanti, bukan ngesarpin jadinya. Ya sebenarnya itu konsep sharpness kayak gitu sih. Nah, terus kita kan di sini udah ada satu konsep yang udah selesai nih, BW, black and white. Nah, konsepnya itu kayak gini, teman-teman. Ini langkah pertamanya. Langkah pertamanya, dia itu akan ketika diklik, dia akan manggil sebuah metode. Metode ini punyanya si work image, image processor. Ini tuh kelas ya, teman-teman ya. Kita kan udah pernah bikin kelas tuh. Kelasnya ini punya properti banyak nih. Self image-nya untuk nyimpen gambarnya, direktorinya untuk direktori yang diambil, terus file name, itu file name ya file name-nya misal tadi collector.jpg gitu. Terus save directory, ini tuh untuk menyimpan gambar yang kita modify, teman-teman. Nah, terus di sini ada beberapa ini teman-teman ya, yang udah kita bahas kemarin ada beberapa metode yang kita bahas. Load image, ini untuk ngambil image-nya berdasarkan directory. Terus DBW ini yang tadi ya teman-teman ya. Kalau ini dipanggil, dia akan convert self image-nya. Image-nya ini di-convert, terus di-save ke dalam directory modified-nya tadi. Sambil di-show. Jadi yang pertama urutannya, dia di-convert dulu, satu di-convert, kedua di-save, ketiga dia diambil dulu path-nya untuk nge-save, lalu dia di-show, teman-teman. Nah, print ini dia itu cuma untuk nge-print log-nya aja. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bikin 4 lagi, teman-teman. 4 lagi. Jadi di sini kita harus bikin, ntar jangan di sini deh. Kita buat yang baru aja deh. File. Kita langsung aja deh, teman-teman, langsung aja. Jadi di sini nanti harusnya kita bikin 4 lagi, teman-teman. Connect-nya ini ada 4. Yang pertama itu bukan button BW, tapi nih ada 4 nih, teman-teman, yang belum. Button left, right, flip, sharp. Nah, ini kita copy aja ke bawah. Nah, jadi nanti ada 4 tombol lagi, yang itu dia kalau diklik, dia akan mengubah, teman-teman. Nah, tapi kita nggak tahu nih cara ngubahnya gimana. Nah, misal nih, teman-teman, kita tutup dulu. Kalau misal kita jalani lagi yang lama, set. Kalau kita pilih dulu. Menurut. Nah, set, Amon nih. Jangan deh. Alucard, Alucard. Nah, si Alucard ini sekarang tombol left, right, flip, sharp ini tuh semuanya melakukan do BW. Jadi mereka mau diklik yang manapun, mereka akan melakukan black and white, teman-teman. Yang right black and white. Ini juga black and white. Nah, jadi intinya di sini kita harus bikin 4 metode yang berbeda juga, teman-teman. Nah, 4 metode yang berbeda dulu.
Jadi kita ke sini, ini harusnya kita bisa copy sebenarnya teman-teman. Urutannya sama. Misal ini kita buat, nah, shred lagi, shred, indentasinya kebanyakan. Nah, kayak gini. Nah, kita bikin dev, sorry, sorry. Ini indentasinya kebanyakan teman-teman. Oke dulu. Python strict banget teman-teman ya. Dia indentasinya harus sama semua. Kalau nggak sama nggak dibaca ntar. Nah, ini enggak. Nah, di sini kan udah ada do BW-nya 2 teman-teman. Harus kita ganti. Misal nih yang pertama dulu. Turn left nih. Ini misal turn left berarti kita buat turn left ini. Nah, kalau turn left tuh apa tuh? Apa namanya? Kodenya kalau buat turn left. Aku lupa sih teman-teman kalau buat turn left, jujur aja. Ini turn left. Kalau nggak salah di image satu pernah ada deh untuk turn left. Bentar. Image satu. Mana nih? Nih, coba kita cari deh. Rotate. Nah, ini teman-teman. Kita pakai transpose image rotate, teman-teman. Nah, ini kita ambil aja nih. Tapi pick original ini punyanya image. Berarti kita harus punya image-nya. Nah, image-nya kan kita udah ada, teman-teman. Kita tinggal flip aja, teman-teman nih. Rotate-nya kita flip nih. Ini kita ambil aja nih. Dot transpose. Kita ambil, taruh di sini nih. Misal, nah ini kan self image, kita tinggal transpose, teman-teman. Nah, rotate-nya ini berapa ya? Bentar. Hmm, bentar. Ini tuh rotate, misal 90 gini deh. Oh iya, 90. Oke, benar-benar. 90. Kita coba deh, kita coba ya. Harusnya 90 nih. Nah, kita coba ambil download lagi. Alucard nih. Kita tadi pakai yang turn left, teman-teman ya. Nih, kalau turn left dipencet, dia akan turn left. Nah, kita coba nih sekarang nih. Turn left. Nah, gitu. Cuman. Jadi dia rotate-nya 90. Gitu. Dia akan turn left. Kalau kita turn left lagi, nah, dia muter-muter, teman-teman. Nah, ini baru yang turn left. Sekarang kita buat yang turn right, teman-teman. Sama aja nih. Ini kita buat nih. Turn right. Kita buat juga ininya, teman-teman. Metodenya. Ini kan turn left udah ada. Kita copy aja nih, tinggal di copy. Nah, straight turn right. Nah, turn right. Terus kita kalau turn right berarti berapa ya? Bentar. Ini tuh rotate 90 ini berarti Mbak 270 berarti. Nah, 270. Lihat dulu. Misal nih, kita ambil lagi straight control fruit right. Nah, berhasil teman-teman ya. Jadi dia di sini kalau misal di left ya dia ke left, kalau right dia right. Nah, sekarang nih aku nggak tahu teman-teman mirror nih. Kita cari lagi deh. Di project sebelumnya ada nggak nih mirror nih? Rotate. Nah, ini teman-teman. Ada ya. Flip left right. Nah, ini udah ada semua teman-teman. Tinggal dipakai aja. Transpose image-nya flip left right nih. Thread kita tinggal taruh di dalam ini tadi nih. Aduh, kita ngubah-ngubahnya di image 3 ya. Nah, ini kita taruh sini dulu deh. Sekarang kita buat satu lagi metodenya untuk yang apa tadi? Mirror. Nah, berarti kita kasih nama aja nih, mirror gitu. Kalau mirror berarti dia transpose-nya adalah flip left right. Nah, kita coba teman-teman. Kita ganti di sini mana nih? Flip. Nah, ini flip ya. Mirror. Nah, kita coba
clear. Nah, kita mirroring nih teman-teman. Kita coba mirroring. Straight background. Nggak kelihatan. Nah, ini badang deh. Harusnya kalau di mirroring nanti badangnya ke kanan ke kiri gitu. Kita klik saja mirror. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Mirroring nih udah bisa nih. Tak, 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 tak. Tinggal yang belum bisa adalah sharpness teman-teman. Nih sharpnessnya belum bisa nih. Jadi eh yang sharpness ini agak ribet teman-teman ya. Bentar, apa nih? Ada yang ngechat nih. Asik bisa JJ. Iya lagi bisa JJ lagi. Pak kopi kopak kopi kopak. Nah, gitu kurang lebih teman-teman ya. Nih bisa JJ nih teman-teman. Nah, sekarang tinggal sharpness sih. Ini agak ribet teman-teman ya. Jadi kita harus nyontek dikit. Nah, soalnya yang aku mampu, ini kita bikin dulu aja sharpness. Sharpness. Nah, kita bikin juga di sini metode sharpness-nya nih. Apa nih yang ngechat nih? Muak. Aduh, aduh. Kita buat nih sharpness sekarang. Sharpness. Nah, untuk sharpness dia itu ada filternya teman-teman. Nah, kita pertama harus import dulu. Ini aku lupa nih importnya gimana. Kita lihat dulu ke atas ini nih. Ini ada banyak nih teman-teman. Yang pertama, kita import ininya dulu teman-teman. Si image filter. Jadi, teman-teman yang belum install Pillow, silakan teman-teman install dulu Pillow-nya teman-teman. Yang pakai VS Code biasa ya, tapi ya, kalau yang pakai Algo VSC harusnya bisa. Nah, ini kita dulu. Nah, ini teman-teman cara installnya kita klik dulu. Nah, nih. Nah, ini teman-teman. Oh iya. Nah, ini kalau teman-teman yang pakai pip ya, yang install Python-nya itu ada bantuan pip-nya. Itu tinggal teman-teman pip install Pillow gitu. Tapi kalau nggak ada, kalau teman-teman pakai VS Code, harusnya udah bisa gitu ya. Nah, sekarang yang harus diimport tuh yang penting ini teman-teman. Nah, fill image filter. Nah, si fill image filter itu dia itu ngambilnya dari image teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah nginstal fill-nya, harusnya udah ada teman-teman. Jadi ini tuh tinggal fill image filter import. Nah, importnya ini banyak teman-teman. Ini ada efeknya semua nih, blur, bla bla bla. Terus ada smooth more, sharpen. Nah, kita harusnya pakai yang sharpen teman-teman. Ini import fill-nya ini sebenarnya perlu juga sih teman-teman biar kita ngambil dari grafik-grafik Kitty. Tapi ini tadi ku coba tetap bisa kok teman-teman harusnya. Ntar kita coba dulu deh yang ini. Kira-kira bisa nggak? Kita coba yang aplikasi aslinya. Ini image 4. Hmm. Nah, bisa kita pilih dulu. Image is not defined. Oh, berarti emang nggak mau teman-teman. Kita tetap harus import image-nya teman-teman. Nah, fill import image. Kita jalankan lagi. Nggak boleh dihilangin. Thread Alucard. Nah, kita coba sharpness. Nah, tetap bisa teman-teman. Jadi di sini teman-teman yang perlu adalah dua ini aja teman-teman. Fill-nya ini, image-nya, sama image filternya mau apa aja di sini. Tapi aku nggak tahu sih teman-teman ada apa aja. Banyak teman-teman ternyata. Ada box blur. Terus ada apa lagi nih? Ntar kita import semua aja deh biar teman-teman bisa nih. Built-in filter, color, terus apa lagi nih? Oh, enggak. Ini tuh bukan ini ya teman-teman. Nggak apa-apa deh. Kita coba-coba aja deh teman-teman. Kita coba semua. Dan filter, filter, kernel, max filter. Ini semuanya kita coba nih. Mode filter, multi. Kayaknya ini properti deh teman-teman. Yang kayak gini-gini nih. Oh, bukan kelas baru ternyata. Mode filter. Gak apa-apa. Kita coba-coba semuanya teman-teman. Sebenarnya yang harus kita coba ini aja sih. Sharpen nih teman. Buat cari efeknya. Tapi nggak apa-apa kita ambil aja semuanya. Rank filter. Ada yang ngechat nih. Fungsi pipnya tadi buat apa Kak? Jadi gini. Pip itu dia itu kayak alat gitu. Dia kayak apa ya?
Kalau kalian tahu Composer, hampir sama kayak Composer dia. Dia itu eh, pembantunya Python, teman-teman. Buat download library, terus eh, install dependensi. Nah, apa ya? Pip itu kayak ininya, teman-teman. eh Pokoknya pembantunya Python gitulah. Dia yang akan bantuin kita untuk install-install modul atau library dari luar gitu, yang udah disediain di internet gitu. Jadi misal dia kalau mau install, sebenarnya bukan cuma pip ya. Jadi alat-alat untuk install itu ada Anaconda, ada pip, terus ada apa lagi ya? Banyak pokoknya teman-teman. Bentar, kita cari aja deh, cari aja alat install selain pip pada Python. Banyak teman-teman. Dia itu kayak tools untuk install gitu teman-teman. Biasanya kalau kita install Python di awal, dia itu ini teman-teman, nawarin mau sekalian install pip apa enggak gitu. Pip install. Nah, itu dia itu iya alat teman-teman untuk installin modul library gitu. Nih. Pip singkatan dari pip install Python. Nah, pip itu ya pip itu sendiri teman-teman sebenarnya. P-nya itu. Pip install package. Nah, program untuk manajemen paket di Python. Tugasnya untuk menginstal, menghapus, upgrade paket Python dan lain-lain. Jadi dia itu untuk mempermudah kita ngambil modul-modul dari luar Python gitu kan. Python ini sebenarnya banyak modul-modul ini teman-teman defaultnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan Python ini perlu modul-modul yang dibuat sama developer di luar sana. Jadi misal ada modul-modul yang udah siap pakai tuh, kita bisa langsung pakai, tapi kita harus install dulu modulnya di dalam Python kita gitu. Nah, salah satu modulnya yang kita pakai selama ini PKT. Nah, itu harus enggak. Kalau PKT harus install dulu, soalnya dia ada versi update-nya. Terus yang kayak tadi image, pillow, terus apa lagi ya? Banyak lah teman-teman. Terus ini juga gini teman-teman. Pip ini dia itu juga bisa dibuat untuk install framework teman-teman. Jadi misal nih, teman-teman sebenarnya sekarang belum belajar framework, tapi ke depannya kalau teman-teman udah mulai ke magang atau mungkin ke dunia kerja atau tugas akhir, nanti teman-teman bisa nginstal framework. Framework itu kayak kerangka kerja, jadi teman-teman nggak perlu ngoding dari awal, teman-teman tinggal bikin handlernya apa, controllernya apa, modelnya apa, nama database-nya apa, nama service-nya apa. Itu untuk mempermudah framework itu. Jadi teman-teman bisa install framework, bisa install uh, versi modul. Nah, itu bisa lewat pip, teman-teman. Jadi full pakai command line interface. Pakai yang kayak gini, teman-teman. Nah, yang ada di sini nih. Nah, yang pakai kayak di sini nih, misal pip. Terus ini ada Go ini juga tapi punya Golang gitu. Dia itu uh, kayak alatnya Golang sendiri gitu. Jadi alatnya Golang sendiri untuk install-install si modul-modul dalam Golang gitu. Terus nanti mungkin Git, terus ada PHP. Nah, itu kayak ini teman-teman. Tools bukan bawaan ya. Ada yang beberapa mereka itu bawaan dari bahasa pemrogramannya. Ada yang mereka itu harus diinstal dulu alatnya itu supaya dia untuk memastikan dia itu mau pakai apa gitu. Jadi bahasa pemrogramannya ngasih kebebasan ke kita. Nanti kalau untuk install modul-modul mau pakai apa? Mau pakai pip kah? Atau mau pakai Anaconda? Atau mau pakai yang lain? Boleh gitu. Atau mau pakai Composer? Boleh. Jadi kita nggak di ini teman-teman. Nggak dipaksa mau apa namanya instalasi atau ngambil modul-modul dari mana nggak dipaksa gitu. Boleh minta kopiannya Kak. Kemarin Kutbi sakit jadi cuma dengerin. Oh boleh boleh boleh. Bentar. Nih ya. Tapi teman-teman khusus hari ini aku minta teman-teman coding dari awal teman-teman ya. Nah sekarang kita ke image dulu nih final. Ntar aku kirim dulu teman-teman ya. Mana nih? Di mana nih? The Mix Projects Python Start Image 3. Aduh, ini udah aku ini lagi. Aku hapusin dulu teman-teman ya. Bentar. Sebelum ku kasih lagi, silakan teman-teman perhatikan dulu sini yang sharpness cara penggunaannya ya. Jadi cara penggunanya itu kita harusnya tinggal panggil sih. Nah, kita cari dulu.
Untuk yang sharpness. Oh, ini teman-teman. Dia pakai filter, terus nama filternya apa gitu. Jadi kalau kita balik lagi, ini kita hapus dulu. Harusnya di sini kita import dulu teman-teman ya. Kan image udah ada nih. Kita sekarang import yang banyak tadi mana nih? Nah, from fill image filter import. Nih. Kita import semua nih. Set. Nah, kita udah dapat semua tapi belum digunakan. Sekarang kita gunakan di metode sharpness-nya, teman-teman. Kita ke sharpness. Nah, ini kita nggak pakai transpose, tapi kita pakai filter. Isi filternya, kita lihat di atas ada apa aja. Nah, kita pakai contoh yang umum ya, teman-teman ya. Sharpen. Ini kita ambil, taruh di bawah. Nah, filter sharpen. Sekarang kita ubah di sini, sharpness udah. Kalau kita jalanin sekarang, teman-teman, Python image 3. Image 3 ini yang kemarin teman-teman ya. Ini baru kita tambahin nih kode-kodenya. Kita jalanin. Kita pilih dulu salah satu. Thread. Bikin bottom. Nah, kita sharpen nih teman-teman. Thread. Nah, dia jadi lebih tajam walaupun ini ya teman-teman ya. Kalau dia diklik terus sharpen 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 terus emang lebih tajam tapi jadinya jelek teman-teman. Kayak space putihnya di antara pixel jadi lebih besar gitu teman-teman. Nah, nah jadi dia nanti makin besar ininya apa namanya? Pixelnya makin dikecilin otomatis yang di pinggir-pinggirnya itu jadi putih gitu teman-teman. Ini mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau misalnya kita gini terus, set, wah, sharpen terus. Nah, ini nggak ada maksimalnya nih kayaknya teman-teman. Ya, nah ini udah maksimal nih kayaknya. Jadi dia emang jadi lebih tajam, tapi jelek jadinya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat yang ngecek di foldernya ada apa enggak tuh di modified-nya. Mana tadi? Di bikin bottom. Nah, ini ya. Jadi dia ini ngambilnya di modified teman-teman. Setiap kali kita ubah-ubah, dia di modified. Nah, ini kubah juga nih, mirror. Nah, terus kita left ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke? Apa nih? Balik ke 1950. Kualitas gak ada. Aduh, 1950 yang punya kamera cuma company. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sebenarnya udah selesai sih teman-teman. Cuman di sini teman-teman bisa nambahin selain sharpen. Jadi misalnya nih teman-teman, wah aku ingin mencoba-coba. Coba apa ya? Aku cari aja deh di atas ada apa aja pilihannya. Oh, ada eh, detail, ada detail ternyata. Kita lihat ke detail. Kita coba pakai filter detail. Mana nih? Yang buat sharpen tadi. Sharpen, nah ini sharpness. Filternya kita buat detail. Nah, kita restart dulu, Fred. Nah, ini kita coba. Mana nih? Downloads. Fred. Kalau misal kita detail, misal dragon icon. Nah, kita detail nih. Fred. Oh, kalau detail tuh dia hampir sama kayak sharpen, cuman beda ya teman-teman ya efeknya ya. Nah, tuh pixel-pixelnya dipecah-pecah tuh teman-teman. Nih, menuju ke kesempurnaan detail nih teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa coba-coba dulu. Yang penting teman-teman bikin metodenya dulu teman-teman. Bikin metode sama bikin, nah ini aku hapus semua ya, nanti aku kirim. Nih, aku hapus semua. Shred. Teman-teman bikin koneksinya dulu ketika buttonnya diklik, nanti dia koneksi kemana, terus manggil metode apa gitu. Oke? Nah ini aku kirim teman-teman. Sebenarnya teman-teman yang masuk kemarin dan menyimak, sebenarnya udah aku kirim kemarin. Jadi tinggal diubah-ubah aja. Oke? Kita kasih dulu. Langsung gas tipis-tipis. Nih, kasih dulu. Set. Nah, silakan teman-teman. Dikerjakan. Mungkin teman-teman di sini bisa sambil share screen ya teman-teman yang ngerjainnya ya, biar aku bisa nolongin kalau misal teman-teman ada yang perlu dibantu, oke? Silakan teman-teman. Sambil share screen yuk. Ini
finishing-nya paling gampang sih teman-teman. Daripada kita bikin interface di awal, terus kita ngapain lagi kemarin? Interaksi ketika tombol download-nya itu lebih ribet sebenarnya kemarin. Kalau sekarang karena udah tersedia, kelasnya udah ada, tinggal bikin metodenya sama tinggal bikin pas diklik dia mau manggil metode apa. Ini lebih gampang sebenarnya. Coba silakan. Mungkin ada yang berani untuk share screen sambil mengerjakan teman-teman? Yuk, biar biar tidak sepi kayak gini. Masa aku nyetel musik CS:GO lagi, teman-teman? Yuk, adakah yang berani untuk share screen? Yuk, Romi, Daler, Daler, aduh sorry, Darel, gimana Darel? Takut. Jangan takut Kutbi ya Kutbi. Karena kamu udah bilang takut duluan, silakan share screen Kutbi. Jason, Luvina, yuk, bisa share screen dulu? Gak akah, ayolah. Aku gak mudeng. Ih, masa gak mudeng? Ya udah, ku pandu langsung deh, coba. Share screen tapi, silakan. Konsepnya sih paham, codingnya kan yang nggak paham. Nggak apa-apa teman-teman. Sebenarnya gini teman-teman, nanti kalau teman-teman udah menuju ke apa namanya, dekat-dekat ke arah sebuah, bukan, dekat-dekat ke level programmer junior, nanti teman-teman paham nih. Oh, ternyata yang penting itu adalah algoritmanya dan pemahaman kita sama cara kita menyelesaikan masalah. Codingnya itu bisa dipelajari. Bahkan sekarang ada ChatGPT. Jadi kita tinggal ketik aja sebenarnya muncul teman-teman. Serius, kita ketik mau mau ngapain, yang penting logikanya masuk teman-teman. Aduh, ngasih ide. Tapi jujur teman-teman ya, kalaupun aku di kerjaan ada yang bingung, aku langsung tanya ChatGPT teman-teman. Efisiensi waktu. Tapi kadang ChatGPT itu ada ininya teman-teman. Salahnya. Jadi misalnya aku contohin aja deh. Kadang ChatGPT itu ada ambigunya juga teman-teman. Nih, misal ya, eh eh, 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 misal nih, kita pakai contoh ini aja deh. Kita pakai contoh si ini, si metode DoBW-nya nih teman-teman. Misal kita eh, copy semua kelasnya deh teman-teman. Ini termasuk ini sih, termasuk pelanggaran sih sebenarnya dalam pemrograman, cuman nggak apa-apa. Misal nih, create me four more method that can be executed mm, to turn turning turning uh, image to left, right, mirror, and make the image apply filter sharpen sharpness. Nah, kayak gini deh. Nanti dia akan bikinin teman-teman. Yang penting kita tahu aja kita ini mau bikin apa gitu. Nanti harusnya dibikinin tuh teman-teman. Nah, kita harus mengikuti zaman teman-teman. Ini aku bukan ngajari cheating teman-teman. Ini bukan cheating. Ini kita efektivitas teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman tahu cara programmer zaman dulu untuk ngecek kodenya gimana, apa gimana, mereka pakai ini teman-teman, Stack Overflow. Nah ini programmer zaman dulu pakainya ini buat diskusi, cari bugnya di mana. Itu. Nah kalau di sini kan gampang nih. Nah dia langsung bikinin semua teman-teman. Untuk rotate self ada apa? Nih langsung dibikinin teman-teman. Nah rotate right gimana? Mirroring gimana? Tapi ingat, di sini kadang ChatGPT itu ambigu. Nih, image filter sharpen. Ini bisa teman-teman ya. Kita coba nih misal yang sharpen nih, ada yang ngecek nih. Waktu itu ngedetek format apa aja Kak? Lupa. Nah, nih, untuk formatnya yang dideteksi itu ada di sini nih. Nah, nih.
file name list. Jadi ini tuh nanti dipanggil di sini teman-teman. Ketika kita klik si button direktorinya, foldernya diklik, nanti show file name list ini tuh dia akan ngelis file-file mana aja yang boleh gitu di sini. Show file name list gitu. Jadi kalau misal mau nambahin formatnya boleh di sini. Tapi kalau teman-teman nambahin kayak PDF, Word di sini ada error sih harusnya teman-teman ketika di show gitu. Nah, ini udah dibikinin teman-teman. Nah, dibikinin dari awal nih. Misal nih, tapi aku mau buktikan kalau ChatGPT ini nggak selalu benar. There is something wrong in Apples filter method. Please fix it. Dia kalau kita bilang gini, walaupun itu benar ataupun itu salah, dia langsung nge-fixing teman-teman. Mungkin cara fixingnya itu beda teman-teman. Tapi hasilnya bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu. Nanti teman-teman kalau sering pakai ChatGPT pasti paham deh. Nanti dia itu menyesatkannya gimana. Soalnya ini tuh ada versinya teman-teman. Buat si ChatGPT 3.5 ini mungkin udah terbaru. Cuman pakai struktur datanya itu masih struktur data yang 2021 ke bawah gitulah. Sebenarnya 2021 itu udah update sih teman-teman. Cuman kan 2002 ini kan belajar terus nih ChatGPT ini dari eh, apa yang kita tanyain, apa yang kita eh, kasih ke sini, data-data kita itu dipelajarin semua sama mereka. Jadi ya gitu teman-teman. Mereka bisa pakai data terupdate, tapi kalau misal kita bayar teman-teman nih, upgrade to plus nih, bayarnya $200 nih kalau nggak salah. Kita bisa akses DALL-E juga nih di sini. Nah, gitu teman-teman. Kalau mau efisiensi, teman-teman nggak usah takut. Tadi itu kan celetuknya karena nggak pede codingan gitu kan teman-teman. Sebenarnya semua bahasa pemrograman itu teman-teman, kodenya beda. Tapi logiknya itu sama teman-teman. Perulangannya sama, algoritmanya sama, terus cara bikin fungsi sama, bikin kelas sama, metode sama, penggunaan parameter sama, if else itu sama, semua itu sama. Cuma mungkin penulisannya aja beda, teman. Itu sih yang ku tekankan. Jadi sebenarnya teman-teman lebih ke latih gimana teman-teman problem solvingnya teman-teman. Kalau misal kondisinya ini dia perlu data apa? Kalau misal dia tidak benar, dia harus hasilkan apa gitu. Kalau misal diklik ini dia harus kemana? Nanti teman-teman tinggal cari aja di internet. Internet luas banget teman-teman. Yang penting teman-teman punya tekad buat mencari. Udah gitu aja. Buat kepo. Kak, bayarin aku chat GPT-4, aku setiap kelas share screen. Jason, Jason. Aku aja mau beli chat GPT-4 mikir-mikir. Sebenarnya chat GPT-4 itu yang powerful di sini sih teman-teman. Nih, DAL ini. Sebenarnya di bagian data powerful sebenarnya. Cuman DAL ini tuh dia kayak generate image gitu loh teman-teman. Jadi kita mau image apa? Kalau teman-teman pernah lihat konten TikTok atau konten Reels, dia itu ada yang kayak generate me apa gitu. Nanti dia di generate. Dia pakai DALL-E teman-teman. Ada yang pakai DALL-E, ada yang pakai yang lainnya gitu. Tapi kalau yang lainnya nggak tahu. Tapi DALL-E ini yang powerful gitu teman-teman. Dia sedetail itu gitu loh untuk generate gitu AI-nya. Ya kayak gitulah teman-teman. Jason, aku tidak berani ya Jason ya untuk bayarin kamu chat GPT-4. Aku aja sekarang mau beli promak buat makan. Nggak, bercanda teman-teman. Bercanda, yang promak bercanda. Oke, langsung teman-teman. Silakan. Siapa nih yang berani share screen untuk memamerkan hasilnya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau Kak, aku nemu error nih. Gimana cara fixingnya gitu? Kita coba fixing bareng-bareng. Yuk, ada yang berani? Ahmad Habibi, gimana Ahmad Habibi sama Niko? Ini dua orang pro nih, Ahmad Habibi dan Niko nih. Ayo, adakah yang berani untuk showcase? Mantap Ahmad Habibi. Kita lihat. Oke, rotate udah. Mantap, bagus. Rotate. Buset. Oke, ada tree. Nah,
Oke, mantap. Left, mirror, sharpness. Klik terus. Terus kasih black and white coba. Mantap. Ini black and white-nya. Oh, berarti ini kehitung white ya teman-teman ya, yang pinggir-pinggirnya tuh. Nah, dia kesimpan tuh teman-teman. Semuanya kesimpan. Terus ini teman-teman. Di sini ada yang unik ya. Di sini setiap kali Habibie menyimpan di save image-nya, dia itu ngasih keterangan namanya juga teman-teman. Jadi dia nge-save image-nya itu dikasih, coba Gigi nih, Ahmad Habibie Gigi nih. Dia save image-nya itu dikasih keterangan kalau dia sharpen, sharpen, kalau mirror di mirror gitu, kalau rotate, rotate. Jadi dia itu nggak nge-save satu doang teman-teman. Dia nge-save kalau lagi di mirror ya mirror. Kalau pernah di sharpen gitu. Kayak gitu teman-teman. Gigi nih. Nah, ini ngapain nih? Di screenshot bagian modify-nya nih. Nah, jadi nge-save-nya banyak, teman-teman. Waktu diklik black and white, dia nge-save black and white. Waktu diklik mirror, dia nge-save mirror, kayak gitu. Makanya filenya banyak tadi, nggak cuma dua, di modified-nya. Kalau misal nanti itu diklik semua, berarti filenya itu nanti akan ada 5 kali 10, ada 10 file. Soalnya tadi filenya ada dua yang main, tadi kan ada tree sama yang gambar kayak di Metal Slug tadi kalau nggak salah. Nah, gambar di Metal Slug sama di tree itu tadi, dia itu ada dua gambar, tapi ketika diklik semua nanti, Metal Slug diklik semua, gambarnya diklik semua, nanti total akan ada 10 gambar yang tersimpan. Soalnya setiap gambar dia itu nyimpen nama yang berbeda, teman-teman. Nih, save image-nya namanya beda-beda semua nih, di image pad-nya. Kayak gitu. GG, Ahmad Habibie. Kamu sudah berani untuk mempresentasikan dan juga mengide. Ini bagus nih idenya nih. Dikasih, apa namanya, nama masing-masing biar ketahuan dia itu nge-save-nya dan udah disimpannya di filter apa aja gitu. Hebat, hebat, bagus. Ada lagi teman-teman yang berani share screen lagi? Atau mungkin Habibie ada yang mau kamu tanyakan dulu Habibie? Oke, belum ada, belum ada. Romi GG, Romi dan Jason balapan, mantap. Kita lihat nih, apakah sudah berhasil? Oke, ini ada error. Ntar kalau berani mungkin aku share. Oke, could be, mantap. Sip, sip, sip. GG. Oke, pilih dulu foldernya. Udah berhasil belum nih? Oke, coba. Shred. Nah, ada Luffy tuh. Di, oke, right bisa, left bisa. Mirror, mirror. Mirror coba. Oh, sharpen, sharpen deh. Sharpen yang belum. Coba. Diklik sharpennya. Apakah ada kendala, Jason? Kayaknya Jason mau on mic nih. Aku udah, Kak. Mantap. Iya, benar. Kamu udah. Coba klik yang sharpen. Mirrornya belum tuh. Mirror belum. Yang sharpen coba. Sharpen. Nah, ini kamu belum bikin yang mirror nih. Kalau yang sharpen udah. Coba klik sharpennya. Sharpness, sharpness. Klik. Nah, sharpness juga masih salah tuh kayaknya tuh. Coba diperbaiki dulu. Bisa nggak? Nggak usah stop share screen ya. Live coding langsung coba. Nanti kalian kalau pas mau interview juga harus live coding, teman-teman. Romi, kita lihat Romi. Asik. Padnya juga dibikin, image-nya dibikin ditandain kalau mirror, mirror. Mantap. Oke. Self.y. Ah, ah, ah. Mau dikasih nama juga nih. Oke, bagus. Mantap. GG, GG, GG. Hebat, hebat. Live coding. Suka aku lihat live coding nih, teman-teman. Dulu tuh pernah teman-teman aku live coding di apa namanya? Ruang guru. Sama waktu masuk ke algoritmis ini juga ada live codingnya, teman-teman. Nggak live sih sebenarnya. Dikasih waktu buat ngerjainnya. Tapi susah-susah banget.
Sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman mau cari kerjaan gitu, yang susah itu bukan kerjanya teman-teman, serius. Yang susah itu lolos kerjanya. Soalnya interviewnya kadang, wah, gak masuk akal teman-teman. Jadi harus siap dalam segala situasi dan kondisi aja. GG Jason udah. Ada kan sini yang berani share screen lagi? Darel mungkin? Luvina? Exa? Could be, could be. Oh, could be masih progress. Boleh. Niko, Niko, gimana Niko? Silakan teman-teman. Tinggal kanan kiri, mantap. Bagus, bagus teman-teman. Eh, aku mau berbagi info deh teman-teman. Siapa tahu teman-teman tertarik ya. Oh, nggak bisa nih kayaknya teman-teman masih pada sekolah ya. Nggak bisa nih kayaknya. Sebenarnya ini teman-teman. eh Ntar aku coba share aja deh. Oh, nanti aja deh, akhir kelas deh. Ada beberapa ini teman-teman. Soalnya kalau aku pribadi nggak bisa ikut nih teman-teman. Mau ikut tapi sudah tidak bisa. Umur. Oke, oke. Silakan teman-teman mengerjakan dulu. Kami masih ngerjain live coding. Jason, tuh ya, tadi Jason kurang mirroring aja nih. Mirroring sama sarpungnya masih belum. Aduh, nggak muncul lagi. Loh, kok pada nggak muncul? Oh, sepertinya aku tahu kenapa nih. Koneksi internetnya. Nah, kita harus pakai musik pribadi. Oh, udah muncul nih. Set. Oke, apakah jalan? Ada error nggak tuh? Mirror udah kak? Mantap. Mantap. Kurang apa nih Jason berarti? Kurang yang sharpen ya? Sharpen, sharpness. Oke, lanjut teman-teman, silakan. Oke, mirroring udah. Coba-coba yang mirror. Lah, ayo, mirror kok jadi black and white? Oh, udah. Bagus, bagus, bagus. Sip. Jadi kamu bisa bikin jedak jeduk ntar siapa Jason? Mantap. Sehingga error. Oke, kita lihat Romi errornya. Sore tadi udah ini sih. Upload di TikTok. Mantap. Teman-teman cari-cari aja project Python yang bisa di showcasein nanti. Apa nih errornya nih? STD line 1. Ntar kita lihat errornya di invalid syntax. Coba unit path sama dengan oke, save image pw. Bentar. Oh, enggak gitu tuh caranya. Bentar. Ini gini, errornya di sini nih. Kalau kamu lihat, Romi, nah, kalau nama metodenya itu udah benar, tapi yang error di sini nih. Coba kamu lihat salah satu yang error yang mana ya? Ini, sebenarnya ini kalau self save image, dia itu eh, manggil save image-nya. Coba deh, kamu lihat save image ini dia ngapain sebenarnya? Dia itu nge-save. Nah, jadi harusnya gini. Hmm, dia bukan save image harusnya. Dia itu harusnya
Image pad ini tuh dia sebenarnya padnya Romi, bukan untuk nge-save-nya. Jadi si image pad ini dia itu bentuknya nanti string. Dia itu kayak dia mau disimpan di mana gitu. Nah, save image barulah untuk eksekusi save-nya gitu. Jadi kayak gini deh. Gimana ya? Bentar. Urutannya gini, kamu save image-nya dulu, tapi dia harus ada namanya. Berarti gini. Bentar. Nah, kamu mau kayak ini tadi ya, Habibi tadi ya. Habibi coba lihat tadi. Kamu waktu nge-save-nya gimana caranya tuh Habibi? Boleh lihat nggak? Boleh share screen Habibi? Mau lihat dong. Tuh, Habibi sudah share screen. Sambil coba-coba juga deh. Save image-nya waktu live berarti new. Oh, Habibi belum share screen nih. Tuh, live. Coba gini Romi, waktu nge-save, bentar. Hmm, save image, work there sama save directory. Save image satu. Hmm, harusnya bener sih itu. Bentar, image flag-nya berarti harusnya gini Romi. Coba yang image page sama dengan ini dihapus coba. Save image sama dengan ini dihapus. Nah, jadi dia langsung save image gitu. Nah, terus sekarang di bawahnya, ini kamu enter. Nah, image pad-nya itu, image pad sama dengan nih. Image pad sama dengan, terus ini, image pad sama dengan, digabungin aja tuh file name-nya. Berarti, kalau di sini sebenarnya pakai OS sih. Jadi, sama dengan OS titik, OS ya, OS titik pad, os.pad, PATH, pad, dot join. Nah, itu untuk gabungin eh, dua string ya, nanti dia sifatnya langsung jadi pad gitu. Dalam kurung, self image, sorry, Eh, self dot save dir, ada tiga sih yang digabungin harusnya. Save dir, nah terus koma, self dot file name. Nah, coba semua digituin ya. Nah, coba kayak gitu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Apakah ada yang ingin showcase? Nah, teman-teman yang mau showcase, silakan. Bisa langsung share screen saja. Ini gimana nih? Save directory, file name.
Bisa tidak wangi. Hmm. Ini coba teliti ya, save image-nya ini dia pakai huruf kecil apa besar I-nya. Di sini soalnya aku lihat I-nya huruf besar ya. Kalau dia belum nyala, belum warna kuning, berarti dia ini belum kepanggil. Oke, Jason udah bisa kebalik. Kurang apa nih Jason? Sharpness sudah sharpness? Nambahin satu dong Jason. Reset. Mantap, mantap. Jason menambahkan satu button teman-teman. Reset. Bagus, bagus. Teman-teman kalau mau nambahin button juga boleh loh kayak Jason nih. Kalau reset berarti diapain tuh Jason? Coba image-nya dibikin normal berarti. Sebenarnya reset ini bisa diginin aja sih. Waktu diklik reset, dia langsung show image yang normal aja. Nggak perlu ke modified gitu. Langsung ke show yang ke ini. Working directory sama file name-nya aja langsung gitu. Jadi dia langsung nampilin yang normal gitu. Saya ini inti dari tugasnya, nah apa nih? Save image. Oh, dikirimin Habibi tuh. Mantap. Terima kasih Habibi. Nah, tuh. Dia save image-nya self terus T sama dengan dia pakai parameter teman-teman. Habibi pakai parameter di save image. Si parameter setelah self itu ada T. Nah, T-nya itu dibuat untuk nambahin ke self image-nya teman-teman. Oh, mantap juga Habibi ya. Kayaknya aku ada error tapi aku nggak bisa share Kak, lagi panas. Jadi aku kirim WA aja Kak. Dikirim, oke oke, boleh kirim WA aja. Oke, kita lihat dari WA. Dev load image, sebentar, line 99. Self dir image. Unindent does not match any outer. Oh, ini tuh masalah indentasi, could be ya. Jadi gini. Could be, coba lihat share screenku, could be. Ini masalah indentasi. Nih, aku share screen nih. Nah, jadi gini could be. Kalau kamu lihat di sini, ini tuh nggak lurus could be. Nah, dia itu harus lurus. Soalnya kalau nggak lurus, dia kena indentasi namanya. Error indentasi. Indentasi itu setiap ada fungsi, isi dari fungsinya itu harus menjorok ke dalam. Nah, kalau misal kamu buat kayak gini, jadinya isi dari kelas ini, itu yang pertama dev init. Nah, tapi dev ini dia itu nggak masuk ke dalam kelas. Soalnya dia ada di luar indentasinya. Gitu. Ini juga nih, dev-dev ini juga dia nggak ada di dalam kelasnya. Jadi ini tuh harus samain. Kalau kalau misal devnya ini menjorok ke dalam kayak gini, ya semua harus kayak gitu. Tapi kalau misal ini mau menjorok ke dalamnya itu lurusan garis, ya udah ini dihapus nih. Jarak satu nih dihapus. Itu cuman error indentasi aja. Python itu walaupun simple teman-teman, dia itu juga ini ya, strict teman-teman. Jadi masalah indentasi, terus apa tuh namanya? eh huruf besar, huruf kecil, dia itu apa sih case apa sih bentar. Case sensitif teman-teman. Jadi huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh di Python teman-teman. Oke Kak, mantap. Oke, kita lanjut lihat dulu. Ya, aku stop share kalau bisa. Jason, oke, Jason masih berkutat. Silakan Romi. Nih Romi, kamu kalau mau save image-nya berdasarkan nama, errornya maaf. Kalau mirror dia simpennya pakai mirror. Kalau left pakai left. Kamu tambahin kayak ini aja, apa? Habibi Habibi jenius nih, mantap. Jadi si save image-nya itu diubah. Dia nggak langsung nge-save berdasarkan directory sama file name, tapi di antara file name itu atau di sebelumnya file name itu dikasih eh, info dia itu dieditnya apa. Apakah mirror, ataukah dia sharpen, ataukah dia left, right. Nah, dikasih info di situ. Dia bisa diedit ngapain. Kak, aku gak bisa sharpen image-nya, Kak. Oke, kita lihat. Susah, oke. Oke.
Kita coba lihat punya Jason. Jason silakan share screen bisa nggak? Image filter sharpen. Jason kita lihat. Romi kalau berhasil kabarin ya. Kalau misal nggak bisa, kabarin juga Romi. Teman-teman juga yang lain kalau misal udah berhasil langsung showcase aja teman-teman ya. Oke, coba kita lihat kodenya dulu coba. Sharpen image nih. Nah, ini kamu langsung save image, nggak ada sharpennya. Ini kamu pasti ambil dari ChatGPT. Ini pasti kamu ambil dari ChatGPT. Aduh, aduh. Nah, bisa diulang lagi nggak, Kak? Kurang denger. Ini, nanti Romi kalau kamu udah selesai, iya boleh, emang boleh Jason, boleh kok. Kalau misal Romi udah selesai, nanti kamu bisa share screen, maaf. Bisa ini ya, kabarin kalau misal udah selesai, ataupun ada yang mau ditanyain, ada error gitu, nanti kabarin aja. Aku cuma ngomong itu tadi. Nah, coba cara untuk sharpen gini. Kamu ketik di sini enter. Ini kamu nggak dikasih nih. Nggak dikasih cara untuk sharpeningnya. Kamu enter dulu, coba enter. Self.image. Self. Bukan. Self.image. Bukan save. Self. Dia ngambil propertinya sendiri. Self.image. Self. Nih, self. Bukan self ya. Kalau self kan ini. Apa namanya? Betis. Self. Image. Nah, kita ngambil image-nya. Sama dengan self.image. Bukan save. Self. 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 Nah, self. Enggak gitu Jason. Ini diulang nih self.image-nya di sini. Self.image. Enggak pakai save. Dia nggak pakai save. Nah, terus nah, titiknya juga dihapus tuh yang ini, tinggalan nih. Nah, self.image dot titik mau dikasih jarak apa gimana nih? Titik. Nah, filter gitu. Filter coba. Itu untuk ngasih filternya. Dalam kurung. Nah, ini kamu tulisin smooth gitu aja. Atau sharpen. Bebas mau apa. Sebenarnya harusnya sharpen ya. Soalnya kan dia mau, tapi besar semua. Penulisan sharpen nggak gitu dong. SHA, besar semua ya, SHA. Nah, tapi besar semua. Nah, uppercase semua. Mantap. Sharpen. Tapi kalau kamu lihat di sini, dia belum nyala nih, sharpennya. Jadi harus kamu import dulu. Nah, coba kamu ke atas, lihat udah diimport belum? Ke atas sendiri, atas sendiri. Terus dia tuh import pillow-nya harusnya. Coba, udah? Nah, di sini coba kamu ketikin from pill di bawah sini. From pill titik titik image filter. Image filter. I-nya besar, F-nya besar. Image filter. Digabung ya image filternya ya. From image filter dari pill-nya. Nah, terus import. Import kurung kurawal, kurung kurung biasa. Nah, kamu ketik aja di situ sharpen, koma smooth, koma apa gitu. Sharpen. Nah, itu banyak tuh. Koma, terus nanti kalau misal kamu control tab, nanti dia muncul. Nah, smooth gitu. Ada smooth more, ada banyak lah pokoknya. Nah, nanti kamu bisa coba satu-satu tuh.
Nah, sekarang kamu coba dulu deh, dua dulu tuh. Ada sharpen sama smooth. Kamu jalanin coba, Jason. Ini ada yang ngechat nih. Kak, aku error no module nempel. Nah, ini harus install. Oke, Luvina silakan share screen dulu, Luvina. Saya juga. Ada banyak tadi yang ku tunjukin. Bentar, ku kirimin deh. Coba Luvina sama siapa nih yang tadi error? Romi. Luvina sama Romi share screen lagi yuk. Oke, bentar. Aku kirimin dulu ya teman-teman ya. Nih importnya ada apa aja. Tadi sebenarnya udah aku ini semua sih teman-teman. Aku kasih semua nih di sini. Nah, itu udah berhasil tuh sharpennya si Jason. Sekarang kita lihat Luvina. Bentar ya Romi ya, bentar ya. No import, apa tuh? No import, no module name fill. Fill.image filter. Coba gini, kamu udah pernah install pip nggak ya? Bentar. No module name fill. Sini. Coba kamu ketik ini Luvina, pip gitu aja, PIP gitu. Pip, enter. Ada nggak nih pipnya nih? Harusnya ada sih. Nah, ada tuh berarti. Oke, kalau gitu sekarang kamu ketik ini loh, Vina. Aku juga nggak apa nih buat ini. Nih, pip install pillow gitu aja. Pip spasi install pillow, P-nya besar. Pillow. Nah, enter. Coba. Collecting pillow. Nah, udah install pillow tuh dan. Oke, coba sekarang eh, kamu jalanin. Kalau nggak bisa nanti ditutup terus dibuka lagi. Coba jalanin. Python main.py. Sekarang udah bisa nih. Udah jalan ya? Soalnya nggak muncul di aku. Cuman kalau dari debugnya dia harusnya udah jalan di sini. Kamu nggak share screen semua soalnya Lovina. Kamu share screen VS Code-nya aja. Jadi nggak kelihatan. Oh, udah jalan. Sip, bagus. Kalau bisa share screen ini aja Lovina ya. Apa namanya? Semuanya aja, entire screen gitu. Kita lihat Romi, gimana Romi? Sama-sama. Romi, how? Apa nih errornya nih? Invalid syntax, stdin line satu. Coba sih line satu dilihat. Line satu ke atas sendiri. Itu di line satu tuh. Pak Sedin. Mantap Niko. Share screen Niko. Gas. Coba aku cekin satu-satu nih. Di atas sendiri import OS. Padahal udah benar. Nah, stdin line satu. Udah disimpan belum ini? Bentar. Kamu save-nya di mana ini? Kok centang.py? Coba lihat tuh Romi. Kamu centang.py ini. Coba kamu ke easy editor ini aja deh. Coba easy editor. Maaf teman-teman. Tiba-tiba hilang. Bentar, kita ke Romi dulu lagi. Nah ini, kayaknya masalahnya di sini deh Romi. Ini tuh centang.py dia nggak ke ini. Nggak ke detect ini. Nggak ke detect apa namanya? Ya, yang buat semua Niko. Buat semua. Dia jangan centang.py. Harusnya kamu bisa nggak nge-rename tuh. Jangan centang.py. Coba kamu buka ini. Thread. Nah, itu kamu klik kanan coba. Klik kanan, rename. Oh, nggak ada, ya? Oh, dia di ini editornya, bentar. Ya udah, pokoknya diganti dulu, Romi. Coba. Diganti namanya jangan centang.py. Centang nggak ini, dia nggak ada daftar, nggak daftar. Nggak masuk karakter string. Kasih aja apa gitu.
Easy Editor, depi, boleh. Nah, kita lihat Niko udah share screen juga. Mantap, coba kita lihat Niko sambil nunggu Romi. Ada PP. Mantap, sharpness bisa. BW, mirror bisa. Coba kamu ke foldernya, dia kesimpan di modified-nya ada berapa? Oke, cuman ada satu. Bagus, bagus. Setiap file ada satu. Mantap. GG Niko. Sip. Kalau kamu mau tambah-tambahin, misal nih, nambahin apa namanya, tombol lagi buat apa, smooth atau apa, boleh. Silakan dimodifikasi teman-teman. Kita balik lagi ke Romi. Gimana Romi? Coba kamu jalanin, bisa? Ini aja deh, ini Romi. Ini kamu klik kanan, terus mana run? Ada nggak run? Nggak ada ya. Sebenarnya ini lebih ke ini sih Romi. Lebih ke kamu itu gara-gara direktorinya kurang jelas gitu. Jadi kamu buka di workspace atau buka di directory kurang jelas gitu. Nah itu coba kamu klik kanan aja di sini. Terus refill mana tuh? Reopen editor with gitu. Coba reopen editor with. Jangan-jangan bukan reopen editor. Pokoknya buka baru lagi gitu. Bisa nggak? Mana ya? Mana ya? Nah, open folder, bagus. Coba dibuka ulang. Save. Nah, mantap. Dibuka dulu. Set. Enggak. Kamu nggak perlu open file. Jangan open file. Kamu kalau open folder, filenya tuh otomatis ke ini. Nah, ini coba ditunggu dulu. Masih loading. Oh, ini untuk open file editornya. Oke. Nah, ini coba kamu run sekarang. Seret. Nih, line 119 nih sekarang errornya nih. Sekarang bukan error directory lagi. Coba line 119. Apa tuh? Self image. Oke, turn. Nah, image rotate-nya dia nggak bisa kayak gini. Ini dapat dari mana nih? Image rotate kayak gini nih. Dia pakai transpose. Eh, bentar. Harusnya bisa sih. Tapi ini line 9. Bentar, bentar. Turn right, self. Oke, coba ke bawah. Ini errornya apa sih? Indikator anin. Oh, ini indentasi. Ayo, yang aku jelasin tadi indentasi. Coba ke atas dulu. Itu bukan error kodenya, indentasi. Coba lihat ke atas lagi. Nah, ini nggak lurus nih. Nah, lihat tuh, ketemu tuh. Nggak lurus coba. Nih, lurusin coba. Nah, lurusin semua. Nah, yang masih merah-merah nggak lurus tuh. Udah lurus semua, jalanin. Nah, muncul nggak? Nah, ada error tuh. 176 sharpen. Has no attribute sharpen. Nah, coba ke atas. Nah, itu apa tuh namanya harusnya? Lihat aja nama metodenya. Sharpness. Nah, mantap, sip. Coba jalanin. Oke, udah ada tuh, bagus. Mantap. GG, Romi. Mantap jiwa. GG gini maksudnya. Bukan gini, GG. Oke, siapa nih yang mau share screen lagi? Adakah yang sudah? Mantap, Romi. Romi, kalau bisa on cam terus. Biar ada temennya aku. Masa temenin Jason doang nih? Mantap. Gitu dong. Romi rambutmu udah panjang juga ya. Mantap. Oke. Darel. Gimana Darel? Bisa tidak? Yang belum share screen tadi, Darel, Eksa, Niko udah tadi. Ayo, Darel, Eksa, gimana? Adakah yang belum share screen tadi? Yang belum bisa? Halo Darel. Halo Eksa. Bisa Kak, mantap. Oke, nggak apa-apa. Konfirmasi darimu cukup. Nggak apa-apa. Eksa gimana Eksa? Apakah ada yang ingin tanyain? Tanyain aja Eksa, serius. Ku bantu sekuat tenaga nih. Oh bisa, oke. Terima kasih konfirmasinya. Bagus, bagus.
Oke, kalau gitu bisa semua teman-teman ya. Nih, sesuai janji teman-teman, karena udah habis juga waktunya. Ini teman-teman, sebenarnya aku cuma mau nunjukin ini, tapi aku nggak tahu teman-teman ini udah cukup umur apa belum. Jadi ada nih teman-teman, aku ini dulu deh, apa namanya, stop record.